Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kata stres ini kayak sekarang jadi trending gitu ya. Semua orang mudah sekali mengatakan dirinya stres. Ini untuk orang dewasa. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri sebenarnya seperti apa sih? Ada tidak sih gejala stres pada anak dan apa yang menyebabkannya? Ini akan kita bahas hari ini bersama psikolog kita ada Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Halo Anti, apa kabar? Saya baik, luar biasa. Dika gimana kabarnya? Aku baik juga. Onti, hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin jadi perbincangan banyak orang atau mungkin lagi up gitu ya. Orang sering banget ngomong dirinya tuh stres. Apalagi kondisinya pandemi kayak gini ya. Mungkin kalau untuk orang dewasa stres karena kesibukannya, harus bekerja di rumah juga itu membuat stres tersendiri gitu ya. Nah, tapi ini ada hal yang menarik juga. Ternyata stres sekarang sudah mulai menjadi paparan untuk anak-anak juga. Nah, emang sebenarnya anak-anak bisa ya anti stres? Anak-anak bisa banget stres. Okay. Kenapa anak-anak bisa sekali stres? Mungkin kalau kita merasa bahwa kan anak-anak gak ada beban hidup. Anak-anak kan kegiatannya sudah teratur, sudah disediakan sama orang tua. Jadi stresnya kenapa sih gitu ya? Nah, sebetulnya stres ini bisa dialami bahkan sampai anak balita pun juga bisa stres. Nah, biasanya stres pada anak ini disebabkan oleh berbagai hal. Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Eksternal itu adalah hal yang terjadi di luar dirinya. Misalnya adanya tuntutan dari lingkungan. Misalnya mamanya bilang, kamu harus jadi anak baik selalu, nggak boleh bandel, nilainya harus tinggi, misalnya seperti itu, harus pinter. Jadi dia merasa bahwa ada tuntutan dari luar dirinya yang harus selalu dia penuhi. Padahal anak merasa bahwa terkadang aku tidak terlalu mampu untuk memenuhi itu, gitu. Jadi dari eksternal. Nah, bisa juga dari eksternal lainnya, misalnya dia melihat hal-hal yang terjadi di luar dirinya dan dia menginginkan hal itu tapi dia nggak bisa atau nggak mampu. Misalnya, wah si Adi jago basket ya, misalnya si Cindy jago nari ya, aku jago apa, aku nggak jago apa-apa misalnya. Dan dia pengen seperti itu tapi dia merasa belum mampu. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Dan bisa juga dari faktor internal. Internal itu berarti terjadi dalam dirinya. Misalnya adalah kesenjangan antara apa yang dia ekspektasikan atau harapkan dengan apa yang memang dia rasa kemampuan dia belum sampai di situ. Misalnya, ih kakak kok dipuji mama pinter terus ya, tapi aku nggak pernah dipuji pinter, berarti aku nggak sepinter kakak misalnya. Padahal aku pengen loh pinter seperti kakak. Jadi ada hal-hal yang dia merasa harus dia raih tapi dia belum mampu. Bisa jadi seperti itu. Bisa juga karena tugas-tugas sekolah yang menurut dia terlampau banyak gitu ya. Kemudian bisa juga karena dari beban-beban akademis, apalagi sekarang kan pandemi online gitu ya. Dia merasa nggak mampu mengerjakan atau menyelesaikan tugas akademis dengan baik. Dia nggak ngerti gitu, tapi kemudian dia juga nggak berani bertanya. Nah, akhirnya dia merasa bahwa dirinya tidak bisa mencapai kemampuan sesuai dengan taraf level teman-temannya yang lain, misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat hal-hal yang bisa mengakibatkan anak-anak stres yang itu terjadi sehari-hari. Oke, jadi tuntutan itu adalah salah satu yang bisa jadi faktor anak jadi stres. Dan ini kadang-kadang kita tanpa sadar sebagai orang tua kebanyakan menuntut pada anak gitu ya. Iya, betul. Kadang-kadang mungkin tuntutan hanya dilihat dalam kalau anak menuntut pada orang tua, aku mau ini, padahal ternyata keinginan-keinginan itu cuma bagian kecil karena kita juga sering melakukan itu pada anak gitu nanti ya. Dan ini sejauh mana sih bisa kita menakar gitu ya, bahwa kan kadang-kadang orang tua pasti punya memang keinginan, mau dong kamu gini dong nak. Nah, kita bisa menakar agar ini tuntutan atau keinginan orang tua tidak membuat anak pada level stres itu bagaimana caranya? Ya, jadi sebetulnya adalah kalau untuk anak-anak sebaiknya satu, kita kan tahu setiap anak kita tuh punya batasan kemampuan sampai sejauh apa. Ya, jadi kalau untuk meminta hal yang lebih dari itu, nah sebaiknya satu, kita beri contoh. Kedua, jangan selalu kata-kata yang sama diulang-ulang terus. Misalnya, jadilah seperti kakak, pinterlah seperti kakak, coba kamu kayak kakak ya. Nah, seperti kan terlalu banyak diulang-ulang. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah biasanya kita puji dulu kemampuan dia apa, kelebihan dia apa. Baru setelah itu kita kemukakan apa yang kita harapkan dari dia gitu. Jadi dia tahu bahwa oh iya ya, papa atau mama mengharapkan aku sesuatu, tapi sebenarnya papa mama juga tahu kok aku tuh punya kemampuan dalam hal apa yang lebih gitu. Jadi pada saat kita memang menuntut mereka melakukan sesuatu, dia pun sudah punya konsep diri yang baik karena dia tahu bahwa aku punya kelebihan. Oke, jadi ya nggak ada salahnya mengharapkan sesuatu pada anak atau
itu bukan menuntut ya, menginginkan sesuatu, tapi mungkin caranya harus diubah gitu ya, Betul Aunty ya. Jangan sekali. direpetisi terus kesannya jadi anak-anak aduh pusing deh denger itu terus gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengenali anak sudah mulai pada tahap jenuh, stres, atau mungkin pada kecemasannya tersendiri? Jadi biasanya kita bisa lihat dari perilaku mereka, karena itu kan yang tampak, perilaku-perilaku yang tampak. Nah, stres ini dari perilaku tampaknya seperti apa sih? Satu, anak-anak yang kalau kita lihat mengalami perubahan emosi yang fluktuatif. Misalnya contohnya nih, biasanya dia happy-happy saja gitu ya. Atau biasanya pada saat ditanya dia bisa menjawab. Atau kalau menjawab walaupun singkat tapi juga nadanya fine. Tapi begitu akhir-akhir ini kenapa ya begitu ditanya selalu mudah marah gitu. Atau kemudian pada saat nggak usah ditanya pun kita bisa melihat kok sedikit-sedikit sensi gitu ya. Jadi ada perubahan emosi. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam hal pola keteraturan daily life-nya. Misalnya contohnya adalah makan, tidur gitu ya, kekurangan tidur atau kelebihan tidur, kekurangan makan atau kelebihan makan. Nah, kemudian dia tidak mau lagi misalnya melakukan kegiatan-kegiatan dia yang tadinya dia suka sehari-hari. Tadinya hobi main bola, hobi nonton, sekarang jadi nggak mau. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal sosialisasi, menarik diri, nggak mau main, nggak mau gaul ya. Jadi kalau kita lihat adanya perubahan ini, nah kita bisa melihat bahwa oh sepertinya anak kita sedang mengalami stres nih. Oke, jadi harus benar-benar peka melihat tadi daily life-nya berubah, ataupun mungkin hal-hal yang dia suka dia jadi malah enggan melakukan itu kita harus lebih peka lagi ya, Aunty ya. Nanti kita coba bahas bersama salah satu ibu dan juga putranya, tapi kita jeda dulu ya, Aunty ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.